Shalom, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti ibadah Minggu Biasa yang ke-12, walaupun kita semuanya masih tetap berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kasih karunia-Nya, juga kesehatan bagi kita semua. Pagi ini, majelis akan menyampaikan beberapa pokok warta gereja. Yang pertama, pelerian dan peneguhan majelis. Pelerian dan peneguhan majelis GKJ Condong Catur periode 2020 sampai dengan 2023 akan dilaksanakan pada ibadah Minggu pada tanggal 5 Juli 2020 jam 9 pagi. Adapun nama-nama majelis yang telah berakhir masa pelayanannya, yang pertama, Penatua Tripuji Astuti Setio Lestari dari wilayah 1. 2. Penatua Sugiarto dari wilayah 2. 3. Penatua Sutoto dari wilayah 3. 4. Diaken Mangaraja Olwan Kartaputra dari wilayah 3. 5. Penatua Jantan Fibrianto Wahyu Nurwijaya dari wilayah 3. 6. Penatua Ferry Mastiono dari wilayah 4. 7. Penatua Agung Aprianto dari wilayah 4. 8. Penatua Magdalena Sri Pratiwi dari wilayah 5. 9. Penatua Titi Handayani dari wilayah 6. 10. Penatua Astungkoro Wibowo dari wilayah 7. 11. Penatua Sulistiorini dari wilayah 7. 12. Penatua Andreas Suroso dari wilayah 7. Adapun nama-nama yang akan diteguhkan: 1. Saudara Bramantyo Asih Mirmo. 2. Bapak Catur Rudatin Suwasono. 3. Bapak Jantan Fibrianto Wahyu Nurwijaya. 4. Bapak Rustanto. 5. Bapak Slamet Sunarto. 6. Bapak Ardi Setio Nugroho. 7. Bapak Basuki. 8. Ibu Titi Handayani. 9. Ibu Nugrohowati Setyaningsih. 10. Ibu Sulistiorini. 11. Ibu Feni Kusumaningtyas Palupi. Warta gereja yang kedua, berita lelayu. Telah dipanggil menghadap Bapa Surgawi, saudara kita Ibu Sri Sukanti Sutoto dari Perum Candi Gebang Blok A1 Wedomartani wilayah 6. Dipanggil Tuhan pada hari Jumat 12 Juni 2020 dan jenazah telah dimakamkan di makam Rumah Sakit Bethesda Merican. Demikian warta gereja pada pagi hari ini, sedangkan warta gereja selanjutnya dapat dilihat atau dibaca melalui WhatsApp yang sudah dibagikan ke grup wilayah masing-masing. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih, seraya bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja.
bapak, saudari, saudara, dan anak-anak di rumah, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi, yang senantiasa menuntun kita kepada keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudari dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, persilahkan duduk. Kini marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 27 baitnya yang pertama, Sakehing titah ing bumi. Sakehing titah ing bumi, padha kirang memuji, haleluya, haleluya. Surya prakosa sumuran, candra kartika kababar, puji Gusti saben wanci, haleluya, haleluya, haleluya. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati, marilah kita menyadari serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada sabda kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Menyadari ketidakmampuan serta ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan sabda kasih Tuhan ini, marilah kita menyatakan pertobatan kita dengan melantunkan Kidung Pasamuan Jawi 45, bait pertama dan kedua. Aneng ngarsane Gusti. Aneng ngarsane Gusti, pinuka isine
Saya undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Tuhan, ada anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana sabda Tuhan dalam Roma 6 ayat 6-8 yang demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pada saat ini marilah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan yang begitu indah ini dengan memuliakan namanya melalui lantunan Kidung Jemaat 376, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat persilahkan duduk. Sejenak kita akan membaca, merenungkan dan mendiskusikan sebagian dari isi Alkitab kita. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa syafaat sekaligus doa untuk mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersukacita karena kami kembali diingatkan akan anugerah pengampunan-Mu yang begitu indah. Kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, orang-orang yang kerap kali melakukan pelanggaran dan dosa ini, masih Engkau beri kesempatan untuk bertobat. Engkau masih berkenan mengampuni pelanggaran dan dosa kami. Maka sungguh kami bersukacita atasnya Tuhan. Kami pun bersyukur dan bersukacita ketika kami melihat di dalam hari-hari yang sudah kami jalani, berkat serta penyertaan-Mu tiada henti mengiringi kami, memampukan kami untuk melanjutkan pesiarahan hidup. Kendati ada permasalahan, kendati ada pergumulan,
kami boleh menghadapinya karena pertolongan dan kekuatan yang daripadamu. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita untuk itu semua ya Tuhan. Kendati demikian Tuhan, kami tidak lantas abai, kami tidak lantas lupa pada pergumulan-pergumulan berat yang dialami oleh saudari dan saudara kami. Pertama-tama secara khusus kami teringat akan saudari dan saudara kami yang pada saat-saat ini bergumul dengan keadaan fisiknya yang lemah. Mungkin karena sakit penyakit yang dideritanya. Bisa jadi juga karena usia yang beranjak senja. Secara khusus Tuhan kami teringat akan Ibu Esther Suwarjilah. Kami teringat akan Ibu Suwati, Bapak Maruli Tampu Bolon, Bapak Tuhono, Ibu Kadarno, Ibu Purwaningsih, Bapak Setio Puryadi, Bapak Suhardianto, Bapak Sumardi, Ibu Endang Werdiningsih, juga saudara kami Raditya Putra. Pun saudari dan saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan fisik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, bahkan pemulihan kesehatan bagi saudari dan saudara kami ini. Pada saat ini Tuhan kami juga teringat akan saudari dan saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Secara khusus kami teringat akan keluarga besar almarhum Ibu Sri Sukanti Sutoto yang tentunya pada saat ini masih berduka atas kepergian ibunda eyang tercintanya. Tetapi kami pun yakin bahwa Tuhan sendiri yang hadir memberikan kepada keluarga ini kekuatan, penghiburan, serta pemulihan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupannya dengan baik atas penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, sembari tetap merawat kenangan indah dan keteladanan dari Suwargi Ibu Sri Sukanti Sutoto. Pada saat ini Tuhan kami juga ingin menyerahkan jerih juang dan pergumulan hidup masing-masing keluarga. Kami berdoa untuk orang tua yang berjuang di dalam bekerja, mencari penghidupan di tengah situasi yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini juga harus melakukan banyak penyesuaian dan berjuang di tengah situasi pandemi ini terkait dengan pendidikan mereka. Bagi mereka yang mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan juga berkati, Tuhan juga cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan juga sertai mereka dengan hikmat, sehingga mereka boleh terus melanjutkan jerih juang mereka di dalam dunia pendidikan dengan baik. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan di dalam rumah tangga, relasi, atau hal-hal yang terkait dengannya. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan masing-masing keluarga akan cinta kasih yang menjadi dasar kehidupan berkeluarga. Sehingga permasalahan, sehingga pergumulan yang mereka hadapi, boleh mereka hadapi dengan bijak dan bajik, malah boleh menjadi alat di mana mereka bersaksi akan kemuliaan dan cinta kasih Tuhan di tengah masyarakat mereka. Tuhan, pada saat ini tentu saja kami juga tidak lupa memohon dan berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai jemaat-Mu di GKJ Condong Catur ini. Kami sedang mengantisipasi masa-masa yang disebut sebagai normalitas atau kelaziman yang baru, new normal. Ada banyak hal yang harus kami persiapkan. Ada banyak hal yang harus kami antisipasi dengan teliti, dengan bijak. Sehingga sungguh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini,
berjemaat, beribadah di gereja kami, janganlah menjadi justru bagian dari permasalahan, tetapi justru boleh hadir sebagai solusi dari permasalahan. Hadir sebagai cara Tuhan untuk menyapa jemaat Tuhan di dalam peribadatan yang aman, dalam peribadatan yang bertanggung jawab secara protokol kesehatan. Tuhan berkati setiap pihak yang terlibat di dalamnya, tidak hanya majelis dan aktivis, tetapi juga nanti segenap warga jemaat untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dan tentu saja Tuhan, kami pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami, sehingga di tengah situasi yang serba sulit, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh hadir memberikan kesaksian, berbagi lebih banyak berkat kepada orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan, yang membutuhkan, yang semakin terpuruk di tengah pandemi ini. Sehingga sungguh berkat Tuhan boleh mereka rasakan dan nama Tuhan boleh kian dipermuliakan. Tuhan, pada saat ini kami tentu juga ingin berdoa dan senantiasa berharap untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menuntun tenaga medis yang berjibaku, yang berjuang di garis depan untuk menghadapi pandemi ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan, berikanlah kepada mereka semangat, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya, panggilannya dengan baik. Dan mari Tuhan, pakai kami sebagai warga negara, sebagai pemerintah juga, supaya kami juga boleh menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, sehingga kami tidak memperparah pandemi ini, tidak memperparah situasi terkait dengan COVID-19 ini. Dan kami boleh mendukung perjuangan tenaga medis itu dengan pola hidup yang semakin berhati-hati, semakin mawas di dalam menjaga diri. Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kami serahkan kehidupan seluruh umat manusia ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami membutuhkan tuntunan dan pertolongan daripada-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tentu saja kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu, memeliharanya, dan mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami ya Tuhan. Inilah seru doa, permohonan, ucapan syukur kami yang sepenuhnya kami pasrahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudara, juga adik-adik, teman-teman, kita akan kembali mempersiapkan diri untuk mendengar serta merenungkan sabda Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku.
Ibu bapak, saudari, saudara, juga adik-adik, sejatinya bahan bacaan kita pada hari ini sebagaimana yang ditetapkan dalam bahan bacaan leksionari adalah dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Tetapi perkenankan saya untuk sedikit menyingkatnya dengan janji bahwa masing-masing kita nanti akan membaca secara utuh pasal 10 ayat 24 sampai 39. Pada saat ini kita akan memusatkan perhatian kita secara lebih spesifik pada ayat 34 sampai 39 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengar, memperhatikan serta berupaya melakukan kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, saudari-saudara, juga adik-adik, perikop Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39 yang baru saja kita baca tadi, yang menjadi pusat perhatian kita pada kesempatan ini adalah perikop yang amat sulit, paling tidak menurut saya. Kenapa? Pertama-tama, bukankah kita menghayati bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah sosok pendamai? Ya toh? Kita lalu sering menyebutnya sebagai Sang Raja Damai. Tetapi lihatlah, di ayat 34 dalam perikop kita tadi, Yesus justru dengan sangat tegas mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, gimana ini? Katanya pendamai, katanya sang raja damai. Kok malah membawa pedang? Untuk apa pedangnya? Membingungkan kan? Dan
Kalau kita lanjutkan pembacaan kita makin terperangah lagi. Belakangan kita diingatkan kembali mengenai betapa pentingnya peran keluarga di dalam tumbuh kembang spiritualitas masing-masing anggotanya. Maka kita lalu mengingat kembali ungkapan yang kerap dinisbahkan atau dikaitkan dengan Martin Luther, bahwa keluarga itu sejatinya adalah gereja kecil di dalam atau di tengah gereja besar. Ecclesiola in ecclesia. Tapi kalau kita lihat, kita baca di ayat 35, Yesus justru berkata, "Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Bahkan di ayat 36, Yesus menyatakan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tuh, bagaimana coba? Apakah setelah kita membaca ayat-ayat tadi, lalu kita perlu merevisi atau bahkan meninggalkan sama sekali gambaran Yesus sebagai sosok pendamai? Wah, Yesus ini sosok yang suka gelut rupanya, suka bawa pedang gitu. Wis, ora usah berdamai. Begitu? Atau udahlah, kita nggak usah lagi bicara soal keluarga nggak penting. Omongan bahwa keluarga adalah gereja kecil di tengah gereja besar itu omong kosong. Tuh, Yesus sendiri bilang bahwa dia datang membawa pemisahan antara bapak dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan ibu mertua dengan menantu perempuan. Jadi kalau keluarga Kristen tidak rukun, ya itu kan Alkitabiah. Jadi nggak masalah toh. Gimana? Membingungkan kan? Nah, di tengah kebingungan ini saya merasa terbantu oleh pemaparan dari seorang Thorwald Lorenzen. Thorwald Lorenzen dalam bukunya yang berjudul Toward a Culture of Freedom, Reflections on the Ten Commandments Today, itu mengajak kita untuk ketika kita membaca ungkapan tentang pedang tadi, dia mengajak kita untuk mengingat bahwa ungkapan itu ada paralel sinoptisnya. Jadi ungkapan Yesus di ayat 34, Matius 10 ayat 34 ini ada paralel sinoptisnya di dalam Lukas 12 ayat 51. Saya akan membacakannya untuk kita semua. "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai." Perhatikan, melainkan pertentangan. Lorenzen menunjukkan bahwa, lihat, di Lukas, kata pedang itu diganti dengan kata pertentangan. Dengan demikian kita bisa menafsirkan bahwa pedang tidak harus atau tidak niscaya dipahami sebagai simbol kekerasan. Pedang adalah simbol konflik atau pertentangan. Ya, kadangkala di titik-titik tertentu kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, suka atau tidak, mau atau tidak mau, kita memang berkonflik. Berkonflik dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kekristenan, berkonflik dengan pihak-pihak yang lalu tidak sejalan dengan visi kerajaan Allah, itu tidak terelakkan. Tetapi, kendati kita berkonflik, kita tetap bisa dan perlu memilih jalan-jalan setapak-setapak nir kekerasan. Jadi perhatikan, konflik ya, pertentangan boleh jadi, tetapi no violent, tidak pada kekerasan. Tuh, menurut Lorenzen demikian. Dan terkait dengan pertentangan atau konflik di dalam keluarga yang amat sangat dikesankan di ayat-ayat 35, 36, dan 37 tadi, memang
Sebagian sangat besar penafsir itu lalu punya pemahaman bahwa ungkapan Yesus itu adalah penegasan bahwa ketika seseorang di suatu titik harus memilih antara setia kepada Yesus atau setia kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya, seyogianya, semestinya sebagai pengikut Kristus, orang itu harus menempatkan kesetiaan pada Kristus di atas segalanya. Seperti itu. Saya tidak ingin menafikan penafsiran ini. Saya tidak ingin menganggapnya sebagai sesuatu yang sama sekali keliru. Mungkin kita memang di suatu titik bisa diperhadapkan pada situasi yang demikian. Tetapi pada kesempatan ini, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, juga teman-teman, adik-adik di rumah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan, untuk mencermati, untuk mempertimbangkan penafsiran alternatif yang diajukan oleh seorang Peter Woods. Peter Woods menulis sebuah artikel judulnya The Cost of Values. Memang Peter Woods sejatinya tidak menafsir atau tidak mengomentari Matius 10 ayat 34 sampai 39 ini per se. Sebetulnya Peter Woods lebih banyak membicarakan tentang perikop paralel sinoptisnya di Lukas 12 ayat 49 sampai 56. Tetapi sekali lagi karena ini paralel sinoptik, maka apa yang dipaparkan Woods menurut saya mengena juga dengan perikop yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, Woods pertama-tama menyoroti bahwa daftar pertentangan di dalam keluarga yang diutarakan Yesus itu kok sepertinya tidak menyeluruh ya. Yuk kita daftar lagi, apa yang bertentangan di dalam keluarga menurut Yesus? Yang pertama, anak laki-laki dan ayahnya. Yang kedua, anak perempuan dan ibunya. Yang ketiga, menantu perempuan dan ibu mertuanya. Woods bertanya, apa tidak mungkin seorang bapak bertentangan dengan anak perempuannya? Kok enggak ada? Apa tidak mungkin seorang ibu gegeran dengan anak laki-lakinya? Kok enggak ada juga? Apa kita juga enggak pernah menjumpai keributan di antara ayah mertua dengan menantu laki-lakinya? Kok enggak ada juga? Berarti ini tidak menyeluruh. Lalu selanjutnya Woods mengingatkan bahwa sebetulnya di dalam Lukas maupun di dalam Matius ini, kata-kata Yesus ini tampaknya bernuansa apokaliptis. Karena dia bernuansa apokaliptis, maka tidak seyogianya lalu dia dipahami, dia dimengerti secara harfiah, letterleh begitu ya. Tetapi kita perlu memahaminya sebagai sebuah metafora, sebagai sebuah ungkapan yang tersirat, sebagai sebuah ungkapan yang tersandi, yang menggambarkan sejatinya situasi sosial dan politis Palestina abad pertama. Kita lalu mungkin bertanya, kok ketokane angel banget gitu. Ya memang agak angel, tapi ini menarik. Kita akan mencoba mencermatinya. Pertama-tama, mengenai pertentangan antara ayah dan anak laki-lakinya, Woods mengingatkan dengan sangat baik bahwa pada masa itu wilayah jajahan Kekaisaran Romawi itu sering disebut sebagai bapak persada, patriae. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita berbicara soal ibu pertiwi ya, motherland ya. Tetapi pada masa itu Kekaisaran Romawi perujuk wilayahnya itu bukan sebagai ibu pertiwi tetapi sangat maskulin sebagai bapak persada, patriae. Dan para kaisar pada masa itu, para kaisar Romawi sering disebut sebagai sang bapak dari segenap penduduk bapak persada. Mungkin kedengaran aneh di telinga kita.
Tapi dalam ungkapan bahasa Latinnya dia disebut sebagai pater patriae. Dan subjek-subjek jajahannya lalu senantiasa diposisikan sebagai anak-anak yang harus manut, harus nurut sama sang bapak kaisar ini. Jadi menurut Woods ini sebetulnya adalah ungkapan metaforis bahwa Yesus mengatakan tidak, bahwa Yesus menentang penjajahan pada masanya. Jadi ada pemisahan, ada konflik antara gerakan Yesus dengan kolonisasi, dengan imperialisme, dengan penjajahan yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi. Lalu bagaimana terkait dengan antara anak perempuan dengan ibunya? Nah, menarik juga ketika Woods mengingatkan bahwa, halo, jangan lupa bahwa walaupun masyarakat Yahudi itu sangat patriarkal, tetapi pada masa Yesus mulai muncul gerakan untuk merunut garis keturunan itu berdasarkan garis ibu. Ada gerakan matrilineal. Jadi di satu sisi masyarakatnya patriarkal, tetapi di sisi lain garis keturunannya itu mengikuti prinsip-prinsip matrilineal. Dan gerakan ini sebetulnya merupakan ungkapan dari chauvinisme, dari ketertutupan dan kejumawaan etno-religius Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa oke, semua bangsa boleh mengaku sebagai keturunan Abraham. Yes, tetapi ojo lali. Hanya kami umat pilihan. Kenapa? Karena kami ini tidak turune Bu Sarai. Kalau keturunannya Hagar, apa itu? Jadi ada semacam itu. Dan Yesus ketika dia mengangkat pemisahan itu lalu sebenarnya sedang mengatakan tidak, sedang membongkar, sedang menggugat ketertutupan dan kejumawaan etno-religius tersebut. Lantas mengenai menantu perempuan dengan ibu mertuanya, Woods mengajak kita untuk memeriksa naskah aslinya. Ternyata di dalam naskah aslinya yang kemudian diterjemahkan menjadi menantu perempuan, itu sebetulnya kata Yunani yang digunakan adalah numphen. Dan kata Yunani itu kalau mau diterjemahkan secara ketat, sebetulnya lebih tepat diterjemahkan menjadi bukan menantu perempuan, tetapi bisa anak gadis muda, atau bisa juga mempelai perempuan. Dan kenapa lalu dipertentangkan dengan pentera atau ibu mertua? Karena Yesus sedang menunjukkan bahwa sejatinya ada pertentangan antara relasi yang transaksional dan legalistis yang diwakili oleh gambaran ibu mertua dengan relasi yang tulus dan penuh cinta yang diwakili oleh gambaran mempelai perempuan. Dan Yesus menunjukkan bahwa dirinya ada di posisi yang memperjuangkan relasi yang tulus dan penuh cinta dan menentang bentuk-bentuk relasi yang transaksional serta legalistis. Menarik sekali kan? Dan menurut hemat saya, ketika gambaran pertentangan ini dipahami seperti ini, ada beberapa permenungan yang sangat penting, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pertimbangkan secara mendalam di hari-hari ini. Yang pertama, tentu ibu bapak, saudari dan saudara tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita,
ada ungkapan yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi pada saat ini, kalau kita mau jujur, bukankah kita tahu bahwa ada saudari dan saudara kita yang justru merasa bahwa mereka dijajah di tanahnya sendiri? Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa dengan sungguh-sungguh dilibatkan di dalam pembicaraan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dan itu semakin diperparah dengan kenyataan ketika mereka melihat bahwa alamnya, kekayaan alamnya, lalu dieksploitasi habis-habisan oleh banyak pihak. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita tahu itu. Maka pertanyaannya bagi kita, kalau kita memang menjadi pengikut Kristus yang menentang segala bentuk penjajahan, menentang segala bentuk relasi yang eksploitatif, kita mau apa? Kita harus seperti apa? Selanjutnya, kita pun tahu bahwa bangsa kita punya semboyan yang sangat indah. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya pun kita pasti sudah hafal. Lebih kurang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tapi kita pun tahu betul bahwa pada saat ini ada saudari dan saudara kita yang terus menjadi korban perilaku, bahkan kebijakan politik yang rasis dan diskriminatif. Di sekitar kita, kita tahu ada etnis tertentu yang lalu tidak diperkenankan memperoleh hak kepemilikan atas tanah. Kita pun juga tahu bahwa ada etnis tertentu yang merasa tersakiti ketika mereka kerap kali dicemooh dengan ungkapan-ungkapan yang sangat merendahkan, seperti monyet. Nah, sekali lagi pertanyaannya kepada kita, ketika kita tahu bahwa Yesus itu menentang ketertutupan dan kejumawaan etnoreligius, bagaimana seharusnya kita sebagai pengikutnya bersikap? Dan belakangan ini juga ibu bapak, saudari dan saudara, adik-adik, teman-teman, kita juga disuguhi sebuah pagelaran akbar, parodi hukum di negeri ini. Betapa tidak, sekelompok mahasiswa yang secara nirkekerasan menyuarakan ketertindasan dan, perhatikan, perasaan keterjajahan masyarakatnya dituntut dengan hukuman belasan tahun lamanya. Tetapi di sisi lain justru ada sekelompok orang yang jelas-jelas melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan yang mencederai secara fatal seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, justru dituntut hukuman hanya 1 tahun saja. Ini parodi yang sayangnya tidak lucu. Parodi yang menunjukkan betapa hukum di negeri ini sangat transaksional. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah sosok yang menantang relasi-relasi yang transaksional, relasi-relasi yang legalistik, maka kita sebagai pengikutnya mau apa? Harus melakukan apa?
Saya tahu bahwa kesemuanya tadi adalah perkara-perkara yang besar. Semuanya adalah persoalan-persoalan yang berat. Jadi wajar ketika muncul godaan besar untuk kita cari amannya aja deh. Atau ya udahlah, kita mendingan bersikap apatis. Kita ini nggak usah campur-campur lah urusan politik, kita mendingan mengambil posisi apolitis. Lalu kita mengabaikan ke semua isu tadi. Tapi ketika godaan itu muncul, ibu bapak, saudari dan saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat bahwa Yesus Kristus tersalib untuk menentang penjajahan. Yesus Kristus tersalib untuk membongkar ketertutupan dan kejumawaan etno-religius. Dan Yesus Kristus tersalib untuk menggugat segala bentuk relasi yang transaksional dan legalistis. Maka sekali lagi, kita sebagai pengikutnya mau apa? Ingatlah bahwa di ayat 38, Yesus dengan sangat tegas mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing yang mendasari penghaturan persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8,
yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita iringi penghaturan persembahan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 197, bait 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terlebih pada saat ini, Engkau telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami, jemaat-Mu di GKJ Condong Catur, untuk menghaturkan persembahan. Persembahan ini hanya sedikit jika dibandingkan dengan berkat-Mu yang berlimpah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, suci dan kuduskanlah persembahan ini sehingga layak di hadapan Tuhan, serta dapat kami pergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang Engkau percaya dalam mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dan kejujuran, sehingga apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu melalui Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Kiranya firman yang Engkau berikan dapat kami pahami, kami renungkan, dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk pelayanan Pendeta Risang Anggoro Eliarso, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dimanapun beliau melayani, dan semua adalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami tidak akan pernah sia-sia, baik di hadapan Bapa maupun di hadapan sesama. Tuhan, ibadah pagi ini sudah selesai. Jika ada dosa, kesalahan yang terselip di dalam kami melaksanakan ibadah, ataupun di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Doa yang tiada sempurna ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara, juga adik-adik, kita akan segera menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saat ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.